Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Akan memaparkan materi tentang materi kesetimbangan kimia. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farihatul Wardah, teman saya ada Abdul Majid Al Iman, ada Andini Putri Rinjani, ada Dini Safitri, ada Fitri Anggraini, dan Galuh Yuniarti. Sebelum kita lanjut untuk menjelaskan materi dari kesetimbangan kimia, saya akan memaparkan beberapa poin-poin penting dalam materi yang akan dibahas ini. Yang pertama ada pengertian kesetimbangan kimia, lalu yang kedua ada ciri-ciri kesetimbangan kimia, yang ketiga ada reaksi kimia, yang keempat ada jenis atau keadaan kesetimbangan kimia, yang kelima ada pergeseran kesetimbangan kimia dan faktor yang mempengaruhinya, yang keenam ada ketetapan keseimbangan serta cara menghitung Kp dan Kc. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari kesetimbangan kimia. Sebelumnya, pernahkah teman-teman melihat air dalam wadah terbuka dan air dalam wadah tertutup? Apa sih perbedaannya? Nah, pada wadah terbuka, air yang ada akan semakin berkurang, bahkan bisa sampai habis. Kenapa demikian? Karena butir-butir air menguap dari permukaan dan keluar dari botol atau wadah tersebut. Nah, proses perubahan wujud air dari bentuk cair menjadi bentuk gas serta menyatu dengan udara bebas. Lalu, pada wadah tertutup, air dalam keadaan tertutup juga mengalami penguapan, tetapi uapnya tertahan oleh tutup wadah, sehingga air dalam wadah tidak berkurang. Kenapa demikian? Karena uap air yang terperangkap lama-lama akan mengembun. Jadi, arti dari kesetimbangan kimia adalah sama. Laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah-ubah atau konstan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari yang sebelumnya. Baik, teman-teman, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita juga harus tahu nih, apa aja sih ciri-ciri daripada kesetimbangan kimia tersebut. Baik, yang pertama itu ada yang namanya sistem tertutup. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa ada wadah botol yang terbuka dan ada wadah botol yang tertutup. Nah, wadah botol yang tertutup inilah yang merupakan salah satu ciri daripada kesetimbangan kimia. Artinya apa? Artinya zat produk atau reaktan itu tidak ada yang meninggalkan sistem. Jadi semua itu berada di dalam sistem tersebut. Baik, ciri yang kedua itu adalah reaksi bolak-balik. Reaksi bolak-balik ini artinya semua zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Ya, jadi reaksi bolak-balik ini dalam penulisan reaksi ditandai dengan tanda panah dua arah. Contohnya apa? Contohnya seperti air yang berwujud cair itu berubah menjadi gas, ya kan, menguap berubah menjadi gas. Nah, ternyata dari gas ini bisa kembali loh menjadi zat cair. Nah, ini yang disebut reaksi bolak-balik. Jadi zat yang dapat berubah ke zat semula, ke zat awalnya gitu. Untuk ciri yang ketiga adalah bersifat dinamis. Reaksi ini berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis, artinya secara tidak kasat mata, sehingga membutuhkan alat tertentu untuk memperhatikan gimana nih proses perubahannya, seperti itu. Ada yang dinamakan dengan reaksi kimia. Reaksi kimia terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sebuah reaksi yang dinamakan reaksi satu arah atau irreversible. Zat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk reaksi. Pada reaksi satu arah ini kita akan mengetahui beberapa ciri-cirinya ya. Jadi yang pertama,
Pada reaksi satu arah ditulis dengan satu anak panah. Jadi kalau misalnya ada zat bereaksi yang direaksikan, itu akan hanya menghasilkan satu arah. Jadi kalau di situ dicontohkan dengan sebuah gambar telur yang digoreng ya. Ketika kita menggoreng telur, ketika telur itu sudah masak, itu tidak akan bisa menjadi bentuk telur lagi, ya, karena itu zat cair yang dipadatkan. Jadi tidak bisa kembali ke bentuk awal. Kemudian reaksi satu arah yaitu reaksi yang berlangsung satu arah dari kiri ke kanan ya. Maka kalau di situ dicontohkan telur yang digoreng hanya akan menjadi telur gitu. Jadi telur yang masak gitu kan, telur yang matang. Kemudian reaksi satu arah ciri-cirinya yang ketiga adalah zat hasil reaksi tidak dapat dikembalikan seperti zat semula ya. Kemudian reaksi baru berhenti apabila salah satu atau semua reaktan habis. Di sini dicontohkan Zn bereaksi dengan 2HCl maka akan menghasilkan ZnCl2 dan H2 ya. Di situ kalau kita lihat itu seharusnya antara reaktan reaksi baru akan, maksudnya antara reaksi dengan hasilnya itu hanya akan terjadi satu arah, satu tanda panah ya. Itu yang ZnCl itu nanti di situnya ada tanda panah satu ya, mengarah dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua, dalam reaksi kimia ada yang disebut dengan reaksi dapat balik atau reversible ya, atau bolak-balik ya, atau yang biasa kita bahas di sini kesetimbangan kimia ya. Pada reaksi dua arah, zat-zat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat preaksi. Reaksi kesetimbangan kimia dapat terjadi bila reaksi yang terjadi merupakan reaksi yang dapat balik, reversible ya. Ciri-ciri reaksi dapat dibalik adalah sebagai berikut. Misalnya, reaksi ditulis dengan dua anak panah yang berlawanan. Nah, di situ kita lihat contohnya ada es krim yang dicairkan. Ya, es krim yang dicairkan akan bisa dijadikan es krim kembali ya. Jadi kalau es krimnya sudah cair bisa dijadikan es krim kembali, atau es krim yang masih padat bisa dijadikan cair lagi gitu. Jadi dapat balik atau timbal balik ya. Kedua, ciri-cirinya adalah dari reaksi dapat timbal balik adalah reaksi berlangsung dari dua arah, yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, zat hasil reaksi dapat dikembalikan seperti zat semula. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya adalah reaksi tidak pernah berhenti karena komponen zat tidak pernah habis. Nah, di situ dicontohkan PbSO4 bereaksi dengan 2 NaI akan menghasilkan PbI2 dan Na2SO4. Baik, saya akan menjelaskan mengenai keadaan kesetimbangan. Berbagai reaksi dapat balik, tidak semuanya dapat mencapai kesetimbangan. Untuk mencapai kesetimbangan perlu beberapa syarat khusus, yaitu reaksinya dapat balik, sistemnya tertutup, dan bersifat dinamis. Sistem tertutup merupakan sistem reaksi di mana baik zat-zat yang bereaksi maupun zat-zat hasil reaksi tetap dalam sistem. Sistem tertutup tidak selamanya harus terjadi dalam wadah tertutup, kecuali pada reaksi gas. Keadaan setimbang adalah suatu keadaan di mana dua proses yang berlawanan arah berlangsung secara simultan dan terus-menerus. Tetapi, tidak ada perubahan yang dapat diamati atau diukur. Cepat lambatnya suatu reaksi mencapai kesetimbangan bergantung pada laju reaksi. Semakin besar laju reaksi, maka semakin cepat. Kesetimbangan kimia hanya dapat berlangsung dalam sistem tertutup. Sementara itu, pada umumnya, proses alami berlangsung dalam sistem terbuka,
berbagai proses alami seperti perkaratan logam, pembusukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah reaksi kesetimbangan berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah reaksi kesetimbangan homogen, yang kedua adalah reaksi kesetimbangan heterogen. Untuk yang pertama adalah reaksi kesetimbangan homogen, adalah reaksi kesetimbangan yang mengandung zat-zat homogen atau berada dalam satu fase yang sama. Contohnya adalah kesetimbangan antara gas dengan gas. Contohnya N2 plus 3H2 reaksi bolak-balik 2NH3. Nah, semua zat ini adalah gas. Selanjutnya adalah kesetimbangan larutan dengan larutan. Contohnya adalah C2H5OH ditambah CH3COOH reaksi bolak-balik CH3COOC2H5 ditambah H2O. Nah, untuk semua zat ini adalah larutan. Selanjutnya adalah kesetimbangan heterogen. Ialah reaksi kesetimbangan yang mengandung zat-zat yang heterogen atau berada dalam fase yang berbeda. Contohnya adalah kesetimbangan zat padat dengan gas. Contoh CaCO3 reaksi bolak-balik CaO ditambah CO2. Nah, di sini fase CaCO3 adalah gas, lalu CaO adalah solid. Selanjutnya CO2 adalah gas. Selanjutnya kesetimbangan gas dengan zat cair. Contohnya adalah H2O, reaksi bolak-balik H2O. Di sini fase H2O adalah gas, lalu H2O adalah zat cair. Jadi, fase ini tidak sama atau beda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Menurut salah seorang ahli kimia asal Prancis, berpendapat bahwa kesetimbangan kimia dapat diprediksi bergeser ke arah produk ataupun ke arah reaktan bergantung pada berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia adalah konsentrasi, volume, tekanan, suhu, dan kalatis. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi reaktan ke sistem akan menggeser kesetimbangan ke kanan atau ke arah produk, yang artinya bahwa reaksi kimia akan menghasilkan lebih banyak produk. Sedangkan jika konsentrasi produk yang ditambahkan ke sistem, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah reaktan. Sehingga reaksi kimia akan menghasilkan lebih banyak reaktan. Oke, untuk faktor selanjutnya ada volume dan tekanan. Volume dan tekanan adalah dua faktor yang berkaitan yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Hal ini terjadi dikarenakan tekanan hanya dapat mempengaruhi posisi kesetimbangan kimia jika terjadi perubahan volume total sistem. Misalnya, menambahkan tekanan akan menurunkan volume, dan sebaliknya, volume akan meningkat jika tekanan dikurangi. Hal ini juga berlaku jika volume yang ditambah atau dikurangi. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia selanjutnya adalah suhu. Perubahan suhu, sistem dapat mengubah nilai konstanta kesetimbangan dan mengakibat pergeseran kesetimbangan. Suhu mengubah kesetimbangan berkaitan erat dengan reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Pada reaksi eksotermik, panas dihasilkan sebagai produk, sedangkan pada reaksi endotermik, panas diserap sebagai reaktan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatkan suhu sama dengan menambahkan panas pada reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Faktor terakhir adalah katalis. Katalis
merupakan zat yang dapat mempercepat terjadinya kesetimbangan pada suatu reaksi kimia. Katalis mempengaruhi kinetika reaksi kimia dengan menambah laju reaksinya. Namun, katalis sama sekali tidak dikonsumsi dalam reaksi. Jumlah katalis pada awal reaksi akan sama dengan jumlah katalis di akhir reaksi. Hal tersebut menyebabkan katalis tidak mengubah termodinamika reaksi. Artinya, walaupun kesetimbangan diraih dengan lebih cepat, jumlah produk dan reaktan yang dihasilkan akan sama dengan jumlah produk dan reaktan tanpa menggunakan katalis, sehingga dapat disimpulkan bahwa katalis hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan kimia tanpa mengakibatkan pergeseran kesetimbangan sedikit pun. Oke, untuk selanjutnya adalah cara menghitung Kc dan Kp. Secara umum, persamaan reaksi kesetimbangan atau reaksi dapat balik dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi. Tetapan kesetimbangan dengan lambang K besar untuk reaksi tersebut pada suhu tertentu dapat dinyatakan dengan persamaan. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Diketahui reaksi kesetimbangan 2HL kita setarakan dengan H2 ditambah L2. Jika 1 mol gas HL dimasukkan ke dalam wadah sebesar 1 liter dan dipanaskan pada suhu tertentu, terbentuk 0,2 mol gas L2, maka harga tetapan kesetimbangan Kc adalah titik. Penyelesaiannya, 2HL disetarakan dengan H2 ditambah L2. Untuk penyelesaian Kc, harus kita ingat bahwa ruas kanan dibagi dengan ruas kiri. Jadi yang pertama, ruas kanan akan dibagi dengan ruas kiri. Jadi Kc sama dengan H2L2 dibagi HL pangkat 2. Sudah kita ketahui bahwa H2 sama dengan 0,2 mol, L2 sama 0,2 mol, dan HL sama dengan 0,6. Langsung kita masukkan ke rumus. 0,2 per 1. Kenapa per 1? Karena H2 sama dengan pangkat 1. Jadi kalau dibalik jadi 0,2 per 1. 0,2 per 1 dikali 0,2 per 1 dibagi 0,6 per 1 sama dengan 0,04 dibagi 0,36 dan hasilnya ketemu 1/9. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung Kp atau yang biasa disebut juga sebagai tetapan tekanan parsial. Nah, di sini ada contoh soalnya. Pada temperatur 500 Kelvin ke dalam bejana yang volumenya 5 liter dimasukkan 0,6 mol gas Hi sehingga terjadi reaksi kesetimbangan. Ini ada reaksinya yaitu 2Hi menjadi H2 plus I2. Nah, ini semuanya dalam bentuk fase gas ya. Nah, bila sistem-sistem mencapai keadaan kesetimbangan masih terdapat 0,3 mol Hi, tentukan harga konstanta kesetimbangan Kp pada temperatur 500 Kelvin. Nah, di sini R-nya udah ditentukan ya. R-nya itu adalah tetapan gas yang nilainya 0,082. Nah, langkah pertama, Kp ini sebenarnya pengerjaannya hampir sama dengan Kc, cuma bedanya kalau Kp ini kita butuh tekanan, jadi kita harus cari nilai dari tekanannya dulu. Nah, setelah tekanannya ketemu nilainya, baru nanti kita mengerjakan atau menentukan Kp dengan cara seperti Kc. Nah, di sini kita tulis reaksinya, reaksi yang tadi yaitu 2Hi menjadi H2 plus I2. Nah, kita tentukan dulu MRS-nya. Mula-mulanya di sini tadi kita udah dapatkan dari soal ya, sudah diketahui
bahwa HI-nya itu mula-mula 0,6. Maka kita tulis di mula-mula HI 0,6. Nah, H2 dan I2-nya tidak diketahui. Nah, jadi kita kosongkan aja, dan kemudian pada reaksi, nah 0,6 kan itu ada 2 HI. Nah, jadi saat direaksikan maka 0,6 ini dibagi 2. Nah, soalnya itu ada konstanta 2 di depannya ya. Jadi 0,6-nya dibagi 2, maka reaksinya itu menjadi 0,3. Nah, kenapa si H2 dan I2 mendapatkan hasil reaksinya 0,15? Karena itu tadi, karena dapat dari 0,3 ya. Tadi kan 0,6 dapat dari konstantanya 2 kan. Nah, itu hasil reaksinya 0,3 dapat dari 0,6 dibagi 2. Jadi 0,3 itu hasil reaksinya HI, 1 HI. Nah, itu kalau yang reaksi salah satunya dibagi 2, maka semuanya ikut dibagi 2 karena reaksinya itu satu ya, memiliki satu konstanta. H2 ada satu konstanta, I2 ada satu konstanta. Jadi 0,3 ini dibagi 2 lagi buat H2 sama I2. Karena dari si 0,3-nya itu dapat dari 0,6 dibagi 2, ngikutin konstantanya HI. Ya. Nah, maka dapatlah kesetimbangannya. Nah, karena H2 dan I2 itu merupakan produk, maka H2 dan I2 nilainya plus 0,15. Dan sedangkan reaksi dari HI karena dia merupakan reaktan, jadi reaksi HI itu bernilai negatif 0,3, negatif 0,3. Nah, jadi setimbangnya adalah 0,6 dikurang 0,3 hasilnya 0,3, 0,5 karena 0,15 karena nilainya plus, jadi dia langsung turun aja ya. Jadi nilai mol setimbangnya HI itu 0,3, H2 ada 0,15 sama I2 juga 0,15. Nah, langkah selanjutnya kita mencari harga tekanan. Nah, dimana diketahui rumus tekanan itu sama dengan mol dibagi volume dikali tetapan gas dikali suhu. Nah, kita langsung kerjain aja ya satu persatu. Pertama kita cari pHI-nya dulu atau tekanan HI-nya dulu. Nah, kita tinggal masukin rumusnya aja nih. N-nya kan tadi udah dapet nih. N-nya yang dipakai adalah N yang sudah setimbang ya. N-nya kita udah dapet tadi 0,3. Kemudian kita bagi dengan 5 liter ya, karena tadi volumenya kan 5 liter. Nah, kita kalikan dengan tetapan gas yang besarnya 0,082 dikali 500 Kelvin. Nah, di sini karena sudah Kelvin suhunya, jadi kita tidak usah menambahkan 273 lagi ya. Soalnya kan ada beberapa soal yang memang temperaturnya masih Celcius. Kalau soalnya masih Celcius, kita harus ubah ke dalam satuan Kelvin dulu ya. Nah, ini karena udah Kelvin, jadi kita langsung masukin aja 0,3 dibagi 5 dikali 0,082 dikali 500, hasilnya 2,46 atmosfer. Nah, begitupun juga sama dengan H2 dan I2, kita cari dulu tekanannya dengan cara yang sama. Nah, kita masukin aja N-nya 0,15. 0,15 itu N-nya H2 ya teman-teman. Nah, udah kita masukin aja, dapatlah hasilnya tekanan H2 dan I2 sebesar 1,23 atm. Nah, kan setelah dapat nilai tekanannya, kita udah dapat nih tekanan HI sebesar 2,46, tekanan H2 sebesar 1,23, dan tekanan I2-nya sebesar 1,23. Nah, kita cari KP-nya. KP-nya caranya gimana? Caranya sama seperti KC, yaitu menggunakan rumus produk pangkat koefisien dibagi dengan reaktan pangkat koefisien. Nah, tapi jangan lupa dikalikan dengan tekanan. Nah, bedanya hanya di tekanan aja. Kalau KC kan gak dikaliin sama tekanan. Nah, karena ini tetapan tekanan parsial, jadi harus dikaliin sama tekanannya. Kita masukin aja
yang produk yang mana? Yang H2 sama I2. Jadi kita masukin pH2 atau tekanan H2 dikali PI2 atau tekanan dari I2. Nah, ini konstantanya 1 ya. Jadi pangkat koefisiennya 1. Nah, dibagi sama tekanan reaktornya, yaitu PHI atau tekanan HI, dipangkatkan 2. Kenapa? Karena HI mempunyai koefisien 2 ya. Di reaksinya ada koefisien 2 di depannya, makanya dipangkatin 2. Nah, udah, tadi kita udah dapat nilainya, tinggal dimasukin, hasilnya 0,25. Nah, berikutnya ada hubungan antara Kc dengan Kp. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih, rumus dari tekanan itu adalah mol per volume dikali tetapan gas dikali temperatur. Nah, karena N per V-nya itu dalam mol per liter atau yang bisa kita kenal dengan rumus molalitas konsentrasi gas, nah maka rumus tekanan ini bisa dituang ke dalam bentuk P sama dengan gas dikali tetapan gas dikali temperatur. Ya, nah untuk kesetimbangannya ini ada sebagai berikut. Nah, ini udah ada reaksi ya, misalnya A ditambah B menjadi C ditambah D. Nah, di mana MN, P, dan Q-nya itu adalah sebuah konstanta dari reaksi-reaksi gas-gas tersebut. Nah, sekarang kita tentukan harga Kp-nya. Harga Kp-nya sama ya, seperti tadi, menggunakan rumus sama seperti Kc, tapi karena Kp itu adalah tekanan, jadi kita harus mengalihkannya dengan tekanan juga ya. Maka Kp sama dengan tekanan C pangkat P dikali tekanan D pangkat Q dibagi tekanan A pangkat M dikali tekanan B pangkat N. Nah, kemudian kita pecah dari rumus tekanan tadi menjadi rumus yang P sama dengan gas RT tadi. Nah, jadi si P-nya ini kita ganti dengan C kali RT. Nah, ini untuk yang C ya, C kali RT, terus D kali RT dibagi A kali RT dikali B kali RT ya. Nah, terus ini kita pangkatkan masing-masing ya dengan koefisien. Karena C itu koefisiennya P, maka pangkatnya P. D itu koefisiennya Q, pangkatnya Q. Nah, A koefisiennya M, pangkatnya M. Begitupun juga B, koefisiennya N, pangkatnya N ya. Ini kita pangkatkan di masing-masing. Nah, karena di dalam ketentuan perkalian pangkat bahwa pangkat yang sama bila dikalikan itu jadi ditambah, makanya pangkat P dan Q ini ditambahkan ya teman-teman. Nah, ini RT-nya yang bawahnya, kenapa RT-nya ditaruh di luar? Karena di masing-masing di atas dan di bawah sama-sama ada ya RT-nya. Jadi RT-nya untuk mempermudah kita taruh di luar, kita keluarkan dulu RT-nya. Nah, untuk pangkatnya P dan Q itu kita jumlah ya. Karena P dan Q itu adalah perkalian. Nah, dikurang M plus N. Kenapa dikurang? Karena M plus N itu pembagian, posisinya ada di bawah. Nah, kalau naik ke atas dia dikurang ya, sesuai sama sistem perpangkatan. Oke, nah kita dapatkan eksponen P plus Q dikurang M plus N. Nah, eksponen tersebut merupakan selisih antara jumlah mol gas zat-zat hasil kali dan jumlah mol gas zat-zat bereaksi. Ditulis dengan delta N. Jadi, delta N-nya ini adalah hasil selisih dari koefisien ruas kanan dengan koefisien ruas kiri, atau dengan kata lain hasil pengurangan dari koefisien produk dengan koefisien bereaksi. Nah, maka ditulislah untuk mempermudah
KP sama dengan C pangkat P dikali D pangkat Q dibagi A pangkat M dikali B pangkat N dikali RT pangkat delta N. Hingga akhirnya karena itu udah nggak ada P-nya ya, udah nggak ada tekanannya lagi, P-nya sudah kita ganti dengan rumus yang tadi, didapatkanlah rumus KC ya teman-teman. Tadi ini adalah rumus KC ya. Jadi kita dapatkan KP sama dengan KC dikali R kali T pangkat delta N. Jadi inilah hubungan antara KC dan KP. Nah, di bawahnya ada contoh soal. Pada temperatur 200 Kelvin, harga KC untuk suatu reaksi kesetimbangan gas adalah 2 PQ. Pada temperatur 200 Kelvin, harga KC untuk suatu reaksi kesetimbangan gas berikut. Nah, ini gasnya ada 2 PQ menjadi P2 ditambah Q2 adalah 473. Ini KC-nya udah diketahui ya teman-teman. KC-nya udah diketahui 473. Jika tetapan gasnya sama dengan 0,082 atmosfer, maka harga KP untuk reaksi tersebut adalah, kita tinggal masukin aja ya, ini udah diketahuin semua, jadi kita nggak usah selesain MRS-nya. Kita masukin aja, KC udah ada dalam soal, 473 dikali R dikali T ya teman-teman. Maaf, ini ada lupa T-nya, temperatur yang nggak ditulis, sebesar 200K. Ini nanti dikaliin 200K lagi, 200 Kelvin lagi. Kemudian dipangkatkan 2 dikurang 2. Nah, ini adalah delta N dari pengurangan hasil kedua sisi koefisien ya. Misalnya nih, kan tadi koefisien per reaksi punya koefisien 2 ya, 2 PQ itu koefisiennya ada 2, dan P2 itu mempunyai koefisien 1 ditambah Q2 itu punya koefisien 1. Jadi di ruas kiri ada koefisien 2, di ruas kanan ada koefisien 2. Jadi 2 dikurang 2 ya delta N-nya. Nah, jadi 473 dikali 0,082 dikali 200 Kelvin pangkat 2 dikurang 2. Nah, 2 dikurang 2 ini berapa? 2 dikurang 2 itu 0 ya. Ingat, berapapun yang pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Jadi 473 dikali dalam kurung, karena yang pangkatnya 0 itu adalah 0,082 dikali 200 Kelvin, maka hasilnya 1. 473 dikali 1, maka hasil akhirnya adalah 473. Ini ada contoh soal lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara KC dan KP. Diketahui pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, hati-hati, ini derajat Celcius berarti harus dijadikan ke Kelvin ya teman-teman. Nah, pada suhu 27 derajat Celcius dalam ruangan dengan volume tertentu yang bertekanan 1 atm, terdapat gas N2O4 yang terurai menjadi NO2 sesuai dengan reaksi berikut. Nah, ini udah tertulis ya reaksinya. N2O4 dalam fase gas menjadi 2NO2 dalam fase gas ya. Dengan ketetapan gas sama dengan 0,082 dan harga K 0,489 atmosfer. Maka harga KC pada suhu tersebut adalah, nah ini K di sini berfungsi sebagai ketetapan tekanan ya. Ketetapan tekanan itu KP. Nah, sehingga kita tulis reaksi kesetimbangannya sebagai berikut. Kita tulis lagi reaksinya. Koefisiennya ini sudah ketahuan ya teman-teman. Dari sisi reaktan atau sisi kiri, dia mempunyai koefisien 1 ya. Nah, dari sisi produk dia mempunyai koefisien 2 yang sebelah kanan. Sehingga delta N-nya atau selisih jumlah koefisien gas produk dan jumlah koefisien gas reaktan itu kita dapatkan delta N-nya 2 dikurang 1. Nah, delta N-nya jadi sama dengan 1 ya teman-teman. Sehingga hubungan antara harga KC dengan KP
itu KP-nya kita masukin ke rumus yang tadi ya, yang KC dikali RT pangkat delta N. Kita masukin KP-nya yang tadi Kak sama dengan 0,489 itu sebagai KP. KP-nya kita masukin, kalau yang ini KP-nya udah diketahui ya teman-teman. Kita masukin KC-nya kita belum ketahuin, terus RT-nya kita masukin juga. Nah, tadi temperaturnya itu 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius kita jadikan Kelvin ditambah 273. 273 ditambah 27 itu hasilnya 300 ya teman-teman. Pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Soalnya tadi delta N-nya sudah disebutkan 1 ya. 2 dikurang 1. Koefisien sebelah kiri itu 2, sebelah kanan itu 1 ya. Maaf, terbalik. Koefisien sebelah kanan itu 2, sebelah kiri itu 1. Oke, kita dapetin pangkat 1 hingga kita dapatkan hasilnya 0,489 sama dengan 24,6 KC. Nah, cara mencari KC-nya kita tinggal balik ya. Kita pindahkan ruasnya. Jadi KC sama dengan 0,489 dibagi 24,6. Didapatkan KC-nya 0,0199 atau bisa kita bulatkan KC sama dengan 0,02. Maka harga KC pada suhu tersebut adalah 0,02. Oke teman-teman, inilah hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup. Nanti kita diskusi bersama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.